Masih di Satu Meja Forum, saya mau ke Pak Saud. Pak Saud, ada juga yang mengomentari terkait dengan perlakuan khusus ini kepada ex-Jampitsus pada saat proses penahanan, nggak pakai rompi, nggak diborgol. Ya ini muncullah spekulasi. Oh ini memang ini akan operasi penyelamatan ditaruh di rutan KPK, terus kemudian juga penetapan TPPU juga dianggap memang lemah karena memang dari awal sudah akan bilang mana tindak pidana asalnya belum ada dan ini akan membuat ujungnya secara hukum akan selamat. Kalau Anda sendiri melihat seperti apa? Ya tentu kita harus melihat nanti perjalanan case ini ujungnya seperti apa itu menjadi penting. Di depan memang akan ada selalu noise ya, akan ada selalu framing, akan ada selalu tanggapan, akan ada selalu perdebatan gitu, baik oleh katakanlah penyelidik ataupun berlawyer ataupun tersangka. Itu biasa dinamika kayak begitu. Iya. Yang tidak biasa adalah kalau umpamanya sejumlah katakanlah SOP-SOP yang tidak dipatuhi. Itu akan menimbulkan framing baru. Itu yang saya katakan kepada dia, kalau memang SOP-nya borgol, pakai rompi, ya itu dipakai. Pakai aja ya gitu. Oh, bisa kita bayangkan, kalaupun saya ada di sana 5 orang, saya bilang, saya satu diantaranya, yang 4 orang ini mengatakan, ya udah Pak Saud, udah kasih aja lah, yang penting nanti kan dia ini kan udah ngaku, udah pangsa bongkroan dia ini. Nanti Apalagi tersangka lainnya Don Rito itu juga sama diberlakukan pakai borgol, pakai. Ya, itu yang saya katakan. Beda dengan yang itu yang saya katakan kondisi di situasi hari itu kita bisa bayangkan Pak. Orang yang sangat high profile person, aku nggak dalam posisi membela ya, tapi sedang membayangkan ucapan yang harus disampaikan, Pak hari ini Bapak kami tahan aja itu berat loh. Bapak harus pakai rompi, Bapak harus pakai borgol lewat di pintu depan gitu. Ini yang kemudian Anda selalu mengatakan yang paling ideal adalah ditangani KPK gitu karena. Iya dari awal memang begitu karena memang strict di sana, bahkan bisa kena komisi etik tuh. Siapa yang membawa itu? Kan prosedurnya kan harus pakai borgol dan pakai rompi gitu. Itu yang saya bilang di penegak hukum kita itu kan selalu persoalan-persoalan bagaimana SOP itu dijalankan kan syarat dengan konflik kepentingan. Yang itu yang mungkin kita harus jaga. Dan itu mungkin Febri yang harus juga bisa men-challenge mereka. Ya kan, artinya gini loh, saya beranggap Febri sini men-challenge mereka. Ya kan? Sebagai kolega, oh iya dong. berharap. Ya karena begini, kan proses-proses seperti itu kan harus, itu bagian dari hak dan kewajiban gitu. Itu tugasnya Febri kan di situ kan. Yang menurut saya, saya yakin ketika kemudian Febri menerima kasus ini pasti udah yakin lah ini udah nggak sulit lah. Jadi yang saya menjelaskan ke publik aja bahwa memang pembelaan itu harus dilakukan terhadap setiap orang gitu. Kira-kira gitu Mas. Bu Yenti melihat ada perlakuan khusus, apalagi ini kan dari awal soal TPPU ini kan masih jadi polemik gitu. Di luar juga ternyata pada saat proses penahanannya ada perlakuan yang berbeda dengan tersangka sebelumnya. Saya melihat ada perlakuan khusus ya, apapun alasannya. Bahkan ketika disampaikan bahwa lupa karena sudah malam gitu ya, itu menurut saya itu fatal sekali. Karena bagaimanapun juga kejaksaan itu adalah pihak negara dan kami adalah rakyatnya. Kok bisa seperti itu? Nggak ada lah itu. Kalau Pak Febri mungkin ya, Pak Febri yang ini mungkin ada sih perang batin katanya dulu di sana. Pak Febri yang lawyer. Pak Febri yang lawyer tuh perang batin bisa jadi itu ya udahlah itu urusannya dia ya kan, haknya. Tapi di kejaksaan lembaga itu harusnya nggak ada seperti itu. Harusnya kan kita berharap itu penegakan hukum benar-benar ditegakkan dengan tegas dan dengan supaya nggak ada persepsi integritas. Iya nggak ada. Sebenarnya ada kata yang menarik loh waktu dia menyampaikan itu. Petunjuk pimpinan gitu. Dia masih merasa Jampitsus dia. Dan di akhirnya kan dia mengatakan bahwa apapun ini putusan pimpinan saya akan dia merasa dia masih satu tim. Padahal sebenarnya dia. Anda membaca bahwa itu masih secara psikologis dia masih ada di dalam struktur kejaksaan agung. Udah TSK itu kan begitu. Dia harusnya nggak bicara. Maksudnya petunjuk terserah penegak hukum harusnya ngomong gitu. Enggak, petunjuk pimpinan. Dia merasakan gitu, tunjuk pimpinan gitu. Pimpinannya siapa? Yang ditunjukkan bukan dia, dia kan yang jadi objeknya kan, subjeknya yang menjadi ini harus ini kan pimpinan yang mengatakan itu, tapi pimpinan itu tentu menyatakan bukan kepada Pak Febri yang saat itu
bukan anak buah lagi gitu. Iya, itu maksudnya. Maksud Jadi- saya Tapi, gitu. tapi Pak Febri mengomentari bahwa ini dolim, saya dikriminalisasi, tapi apapun saya akan ikuti arahan pimpinan gitu. Nggak mungkin juga nggak ngikuti, bukan ya? Nah, kan kita harus Jadi nggak harus bawa terminologi kita itu harus ya? tegakkan juga, tegaskan. Kita harus sampaikan kepada masyarakat apapun ya yang namanya hukum itu ada lex dura septamen scripta. Seperti apapun beratnya hukum, ya itulah. Ayo lakukan. Di sini adalah Itu harus ujian dipegang kejaksaan betul-betul. Semua masyarakat pun sehingga tidak terjadi lagi seperti yang di Bali. Coba. Itu tidak boleh seperti itu. Pokoknya hukum ya hukum itu yang jadi nggak boleh. Bung Febri, boleh gimana ada tanggapan pimpinan. Anda bahwa perlakuan itu mungkin bukan keinginan Pak Febri, tapi kenyataannya dipertontonkan ke publik berbeda sekali pemandangannya, nggak pakai borgol, masih bisa komentar. Anda sendiri melihat seperti ini? Jadi yang disampaikan malam itu bukan arahan pimpinan, Bukan arahan tapi pimpinan. mematuhi keputusan pimpinan. Oke. Itu kan bisa dua hal. Satu, yang patuh itu adalah jaksa-jaksa yang bertugas patuh dengan putusan pimpinan, kemudian lakukan penahanan, begitu Menurut kan? Febri, menurut enggak kita lihat nggak gitu kok ngomongnya. Ada dua kemungkinan. Itu yang pertama. Menurut Pak Saud mungkin beda lagi, Bos. Gitu kan. Nah, saya mau sampaikan kemungkinan kedua. Pak Febri Ardiansah ini, Pak FA ini sudah sadar betul bahwa beliau bukan lagi Jampitsus. Dari komunikasi yang kami Oh, sudah lakukan, sadar ya? Itu sudah sadar betul, apapun latar belakangnya ya. Ya. Namun kita tahu ada praduga tak bersalah yang kemudian posisinya tetap mungkin sebagai jaksa nonaktif. Nah, jaksa itu kan tetap punya atasan kan. Ya, ya. Dan saya pikir itu penghormatan terhadap keputusan pimpinan tertinggi, dan apalagi keputusan itu pasti juga punya latar belakang kan. Penahanan di KPK agar meminimalisir potensi konflik of interest kalau ditahan di tahanan Kejaksaan Agung misalnya, atau faktor-faktor yang lain. Belum lagi KPK kan saya lihat langsung pada saat pemeriksaan itu KPK supervisi di sana. Nah, saya pikir itu. Dan yang kedua yang juga penting adalah tanpa bermaksud menafikan suara publik, karena suara publik itu tetap relevan ya dengan segala kritiknya. Sebenarnya kalau kita baca Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, ada sebuah pergeseran pemahaman tentang bagaimana hak azazi itu lebih diposisikan di tengah seperti itu. Dulu di KUHP lama mungkin paradigmanya tidak seperti yang KUHP baru. Contoh yang paling sederhana adalah, dan itu sudah dilakukan oleh KPK dalam bentuk yang lain ya, ada klausul yang tegas sekali di KUHP baru yang mengatakan bahwa dalam melakukan proses penyidikan, penyidik harus menghindari kesan adanya praduga bersalah. Nah, tapi ini kan undang-undangnya baru berlaku 2 Januari 2026. Bagaimana kita mau menerapkan ini? Nah, itu juga jadi satu isu, dan kita tahu persis di KUHP itu, hukum acara itu tidak ada satupun aturan yang mewajibkan tentang penggunaan rompi, penggunaan borgol, kecuali alasan keamanan. Nah, pertanyaannya se-urgent apa untuk alasan keamanan? Tapi yang paling kan tepat ini kan soal perlakuan. betul, saya setuju itu. Ya, Saya setuju yang betul, harus suara publik itu diterapkan. Iya. tidak saya nafikan. Iya. Tapi saya mencoba memberikan point of view yang lain. Boleh kan kita diskusi dengan berbagai point of view seperti itu? Oke. Kan gini, ada satu pernyataan dari ex-Jampitsus yang mengatakan seperti protes ke institusinya. Tidak pernah terjadi selama ini di Kejaksaan Agung. Ini mantan Jampitsus yang selalu nangani. Anda memang melihat bahwa ada nuansa protes atau mungkin sempat dicurhatin soal ini, atau seperti apa? Karena kan ada kalimat yang ini nggak pernah, tapi saya akan ikut pimpinan. Ditahan dulu jawabannya, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah di Satu Meja The Forum. Menurut saya ini belum cukup untuk